selamat pagi. Nama saya Cahyani. Saya adalah pecinta tanaman terutama Monstera variegata ya. Monstera variegata ini akhir-akhir ini kan heboh banget tuh, jadi perbincangan dan juga banyak seller-seller yang cari-cari tanaman Monstera untuk dijual kembali. Tapi karena harganya memang tinggi, jadi mungkin tidak semua pecinta tanaman bisa memiliki Monstera dengan ukuran besar. Nah, jadi ini salah satu tips agar bisa seolah-olah kita punya Monstera variegata yang besar, yang daunnya banyak. Padahal semua ini sebetulnya berasal dari Monstera variegata sedaun, gitu ya. Buat pecinta tanaman yang belum punya pengalaman untuk memelihara atau merawat Monstera variegata dari sedaun, mungkin juga penasaran ya, bagaimana sih bisa merawat tanaman dari Monstera variegata sedaun sehingga menjadi banyak. Kemudian nanti pengen tahu, mungkin ya penasaran, sebetulnya yang sedaun seperti apakah sih yang nanti akan menjadi Monstera variegata yang bagus. Karena kan kalau hanya satu daun kita nggak tahu nih probability future-nya seperti apa. Nah, di sini saya akan mengungkapkan pengalaman saya merawat Monstera sedaun. Yang pertama yang ini yang paling duluan saya punya ya. Ini kebetulan daun pancingnya masih ada. Jadi ini daun pancingnya sudah ada coklat-coklatnya. Ini sudah saya rawat sejak hampir setahun yang lalu. Nah, bentuk daunnya seperti ini. Yang penting dari Monstera variegata itu adalah lihat batangnya. Batangnya ada variegata putihnya. Kemudian lihat juga coraknya. Daunnya harus sehat karena daun ini kan nanti harus bertahan lama ya. Kan sampai nanti dia punya anak-anak daun seperti ini. Nah, bila melihat bentuknya seperti ini kan dia ada halfnya ya. Jadi satu setengahnya itu, setengah daunnya itu hijau, setengah daunnya itu ada motifnya. Jadi si Monstera seperti ini punya potensi untuk memiliki motif half moon seperti ini. Nah, seperti ini juga, tapi ada juga hijau-hijaunya. Ataupun seperti ini, dimana 3/4 daunnya adalah variegata, tapi juga masih punya potensi hijau full seperti ini ya. Ini juga bisa disebabkan karena pola pemupukan mungkin yang terlalu banyak pupuk kimia. Jadi disarankan untuk melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Kemudian juga penyiramannya cukup seminggu sekali, apalagi apabila udaranya cukup lembab ya. Nah, kemudian contoh juga di sini dari bentuk daun ya. Bentuk daun, contoh yang ini juga Monstera variegata yang saya beli dalam bentuk yang sudah belah seperti ini. Bentuk daun pertamanya yang keluar adalah bentuk daun seperti ini, sudah agak belah. Ya, nanti kita pengen tahu nih bentuk daun berikutnya akan jadi seperti apa. Kemudian untuk contoh juga yang ini daun pertamanya sudah belah, daun keduanya full hijau belum belah, dan daun ketiganya juga belum belah. Masih ada probability juga seperti itu. Kemudian kalau yang ini contohnya nih, nah ini contohnya Monstera yang ini juga, ini satu daun sudah belah. Belahnya memang belum sempurna ya, dia seperti anak daun baru yang masih remaja. Ini punya potensi daunnya kemudian hijau, ada motifnya sedikit. Kemudian nanti tumbuh dia ada half moonnya dan ada sedikit motif maca. Dan berikutnya adalah hijau, tapi masih ada motifnya ya. Nah, kemudian selain juga batangnya var, lihat juga ukuran bonggolnya ya. Kalau misalnya ukuran bonggolnya semakin besar, itu berarti Monsteranya berpotensi dia semakin cepat membelah daunnya. Nah, sekarang kalau kita beli Monstera sedaun itu, apa sih yang sebaiknya kita tidak lakukan? Ya, pertama ini contoh case ya dari pengalaman saya. Saya pertama kali beli Monstera ini sedaun sudah ada tunas ya, tunas yang bagus. Kemudian dia tunasnya itu tumbuh, sudah daun kedua, dan daun ketiganya sudah seperti ini. Nah, ini adalah potongannya ya, potongannya. Jadi saat ini sih dia nggak tumbuh lagi, belum tumbuh lagi, belum ada mata tunas lagi. Jadi harapannya sih
saran saya kalau misalnya kita udah punya monstera 3 daun, jangan langsung dipotong. Atau mungkin cara potongnya yang salah. Jadi akhirnya yang ini yang pohon barunya juga nggak bisa berkembang, pohon lamanya juga belum muncul tunas baru. Ya, demikianlah pengalaman saya merawat monstera sedaun. Jadi jangan putus harapan. Yang sebaiknya dilakukan adalah memupuk cukup dengan pupuk yang organik, dan itu bisa dilakukan 2 kali sebulan atau seminggu 2 minggu sekali. Kemudian juga menyiramnya cukup dengan seminggu sekali, dan sebaiknya lebih banyak angin. Jadi kalau ditaruh di bawah sebaiknya ditaruh di bagian atas dari rak. Oke, semoga bermanfaat ya sharingnya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di pembahasan yang lain.